sebagian mereka tidak setuju dengan renovasi. Utsman bin Affan membacakan hadis, "Man bana masjidan, banallahu mislahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, sudah dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak kita generasi akan datang nanti masih bisa baca Quran? Masih adakah yang bisa jadi imam? Tak ada jaminan. Bagaimana hebatnya Islam dulu di Spanyol, apa yang terjadi sekarang lalu menyakitkan untuk kita ceritakan. Apa yang kita tanam hari ini, itu nanti yang akan kita petik, kita tuai, melanjutkan perjuangan Islam di negeri kampung halaman kita. Kami mengajak semua teman-teman yang menonton video ini untuk ikut bersinergi bersama kami, berkolaborasi, dan juga ikut mendoakan untuk pembebasan lahan seluas 2.830 meter persegi di wilayah Piungan. Insya Allah di situ, di tanah itu ada surau, ada pondok tahfiz, mencetak calon para ulama, pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, rumah Quran, guru Quran, imam, media, broadcaster, dakwah. Mari kita support. Mudah-mudahan untuk mencetak Quran ini nanti bisa menjadi ulama-ulama, amin, bisa menebarkan kebaikan, manfaat, dan menjadi penerang bagi agamanya Allah. Wa man saddaqta fa amdaita, yang kau wakafkan, membebaskan tanah, itulah yang melapangkan alam kubur, alam barzakh. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 100 tahun yang lalu, kurang 4, tepatnya pada tahun 1926, tanah ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat yang paling mulia. Tanah yang lain bisa diwariskan. Berapa banyak orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, kebun kelapa, sudah mata memandang 100 tahun yang lalu. Di mana tanah itu sekarang? Berpindah kepada anak-anak, membagi pada cucu-cucu, menjual. Tak lagi bersisa. Tapi tanah ini dimuliakan Allah. Hampir 1 abad lamanya, di atas tanah ini tak pernah putus zuhur, asar, maghrib, isya, Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa meminta turun hujan, salat kusuf dan kusuf gerhana matahari dan bulan, salat tarawih, salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditutup dengan witir dan tahajud di tengah malam. Inilah tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membuang najis di tanah ini,
halal darahnya untuk dihancur, halal kepalanya dipotong, karena dia sudah merusak kehormatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masjid batu yang ditegakkan, didirikan pada masa kerajaan Kubu yang sekarang masuk dalam Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Hari berganti, musim berubah, kerajaan bisa tumbang, berganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orde lama berakhir, berganti orde baru. 32 tahun lamanya tumbang orde baru, berganti masa reformasi. Tapi ada yang kekal abadi, tidak tumbang sampai hari kiamat. Masjid. Pelajaran berharga kita ambil dari masjid batu adalah jangan mati sebelum membangun masjid. Tanamkan dalam diri kita. Itulah mengapa doa keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki ya Allah. Karena orang Islam tidak disuruh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tanamlah tanah itu dengan kelapa sawit, tanamlah dengan karet getah, tanamlah dengan kelapa. Tapi hasilnya bukan mengejar dunia, tujuannya untuk membangun masjid. Berbahagialah sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa yang sempat dititipkan Allah kekuasaan, lalu dia bangun masjid. Kekuasaannya tumbang, kerajaannya berakhir, rezimnya selesai, tapi orang tetap mendoakan. Setetes dua tetes mengalir juga ke alam barzakh. Mengalir dia seperti sungai yang tak pernah putus. Amal yang mengalir itu disebut dengan jari. Amal yang mengalir disebut dengan mengalir jariyah. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'amlaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sodakta, tanah yang kau wakafkan. Semen, batu, kerikil, kayu, atap, kubah, mimbar, mihrab, semua akan tetap mengalir sampai pada hari kiamat. Tidak ada insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salatin, kecuali 3. Di antara yang 3 adalah shadaqatun jariyah. Kalau sempat dia berilmu, ilmun yuntafa'u. Kalau ada anak keturunannya, waladun salihun yad'u. Kalau belum sempat membangun masjid, pesankan ke anak-anak, kau mesti kaya, kau mesti berkuasa, kau mesti membangun masjid. Kalau masjid sudah ada terbangun, perlu dibantu direhab, maka sesungguhnya Utsman bin Affan juga merehab pembangunan Masjid Nabawi. Ketika Masjid Nabawi direhab, bagaimana dengan pondasinya, bagaimana dengan dindingnya, bagaimana dengan tiang-tiangnya, bagaimana dengan atapnya? Sebagian mereka tidak setuju dengan renovasi. Utsman bin Affan membacakan hadis, man bana masjidan banallahu mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, sudah dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Jadi jangan risau kalau ada renovasi masjid, batu-batunya, kayu-kayunya dikembalikan lagi untuk masjid. Karena tidak boleh dibawa ke tempat lain. Anda terpaksa juga terbengkalai, tidak bisa dipakai, mesti terjual. Uangnya mesti kembali ke pembangunan masjid. Karena wakaf artinya terhenti, dia tidak boleh dialihkan kepada yang lain. Terhenti dari penggunaan manfaat manusia, dialihkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya dengan infak, memberi makan bagi miskin, infak, menyekolahkan anak yatim, infak. Tapi harta yang tidak berubah, tanah, bangunan, kalau renovasi tetap kembali kepada asalnya, maka disebut dengan waqaf lillahi ta'ala. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Orang-orang yang mati menghadap Allah masuk ke yang lahat. Ketika dia ditawarkan untuk hidup lagi, hai jenazah, apakah kau mau hidup lagi? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib,
Izinkan aku untuk hidup walaupun semenit, walaupun sedetik saja. Hidupkan aku lagi ya Allah. Kalau engkau hidupkan, kau mau apa? Apa yang kau inginkan? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Mengapa tidak disebut infak? Mengapa tidak disebut wakaf? Kenapa disebut sedekah? Karena sedekah adalah amal yang paling ringan. Wakaf berat, tanah lebar. Wakaf berat, semen dan batu. Tapi sedekah yang paling ringan. Kalau tidak sanggup ikut membebaskan tanah, maka sedekah pasti bisa. Likulli sulama minkum sedekah. Mengangkat batu sedekah, ikut gotong royong sedekah, memasang keramik sedekah, memasang angkang sedekah. Setiap tulang-tulang yang dipakai menolong agama Allah terhitung sedekah. Duduk menyenangkan hati orang. Tabassumika bi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu itu pun bernilai sedekah. Kalau kau tak punya harta, senangkan hati orang lain. Bantu tolong. Kalau kau punya, maka bisa berinfak. Lebih punya lagi, berwakaf. Itu sajalah yang dapat dibawa menghadap Allah. Yasba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat sampai ke kubur ada 3. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Maluhu, mobil paling mahal, hanya sampai ke pelataran parkir. Setelah itu akan pulang ke rumah, dijual, dibagi-bagi kepada ahli waris. Ahluhu, anak istri, cucu, menantu, kawan, handai, taulan. Dulu waktu kita hidup baik-baik, senyum, tertawa semuanya. Tapi mereka pun akan pulang ke rumah. Malam pertama dia gugur, yang menolong hanyalah 1, wa'amaluhu. Kalau sempat membangun masjid, malam itu orang berjamaah maghrib, isya dan subuh, mengalir pahalanya ke kubur. Kuburan yang hanya 1 meter kali 2, dalamnya setinggi tegak manusia. Lapanglah alam barzakh. Itulah harapan. Manusia hidup hanya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi di alam kubur berapa lama? Orang yang meninggal 100 tahun yang lalu sudah 100 tahun di alam barzakh. Apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita persiapkan? Dibangun rumah yang besar dengan kamar yang hebat, yang mewah, yang cantik, semua tamu berdecak kabut. Tapi pada akhirnya ketika kita mati, kita hanyalah setumpuk daging busuk yang hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Kita yang mencarikan tanahnya, kita yang mencari arsitek terbaik, kita yang mencari tukang-tukang pemborong yang bagus untuk membangunkan rumah. Tapi sampai masanya kita mati, sejengkal pun tak ada tempat untuk kita di rumah itu. Kalau kamu bertanya kepada tuan rumah, mereka akan menjawab, itu kamar ayah dulu. Sekarang sudah diisi orang lain. Mereka lambat laun tidak sabar menempati rumah yang besar. Anak-anak, cucu, menantu ingin berbagi harta warisan. Meleleh air mata mereka melepaskan rumah yang penuh sejarah. Mau tak mau, suka tak suka, rumah ditinggalkan ditempati orang lain. Hari berganti, zaman berubah. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Yang kekal abadi hanyalah masjid. Tumpangkanlah tuah kepada masjid. Kalau ingin kekal abadi, bangunlah masjid. Apa yang dicari jauh-jauh datang ke Pulau Sumatera, singgah sebentar ke Pontianak, lanjutkan perjalanan laut, sampailah ke kampung, desa. Apa yang dicari kemari? Ingin melihat napak tilas sejarah Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim. Ada apa dengan beliau? Sekolah sampai ke Makkah Al-Mukarramah, belajar akidah, fikih, tafsir, tasawuf di Masjidil Haram. Padahal kalau dia mau hidup senang, tenang, kenyang, lenang, cukup tinggal di Makkah. Tapi dia tidak begitu. Dia kembali ke kampung halamannya untuk membawa risalah Islam. Pulang ke kerajaan Kubu, diangkat sebagai mufti. Sultan mengurus kenegaraan.
Sultan tahu diri, tak mengerti agama. Masalah halal haram, masalah fatwa diserahkan kepada orang yang alim, dan orang alim itu bernama Tuan Guru Syekh Ismail Mundu. Lalu kemudian dia memutuskan segala perkara yang dibebankan di pundaknya dengan amanah. Pada akhirnya umur yang dititipkan Allah berakhir. Tuan Guru pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi hari ini? Jauh-jauh orang datang dari Jakarta, jauh-jauh datang dari Malang, jauh-jauh datang dari Sumatera hanya untuk membacakan Al-Fatihah. Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq dan Qul a'udzu binnas. Sampai Al-Baqarah ayat kursi dan ujung Al-Baqarah ditutup dengan tahlil la ilaha illallah. Sampaikanlah pahala bacaan kami kepada almarhum Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim beserta istri keluarga beliau. Didoakan orang walaupun kita sudah lama menghadap Allah. Begitulah kalau menjadi orang baik. Apa pelajaran yang kita ambil dapat dari kehidupan almarhum? Sekolahkan anak sekolah agama. Mana arsitek-arsitek hebat di masa silam? Tenggelam. Mana orang-orang kaya di masa lalu? Hilang. Tapi Tuan Guru Syekh Ismail Mundu sampai hari ini kuburnya didatangi orang. Dibacakan Al-Fatihah, mengalir. Sekolahkan anak sekolah agama. Kalau dia tidak sanggup sekolah agama, biarkan dia menjadi apapun, tapi pesankan kepadanya, tolong agama Allah anakku, supaya Allah akan menolong engkau sesuai janjinya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong engkau. Wa yuthabbit aqdamakum. Tak bisa kita paksa anak kita yang memang bakatnya di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pertahanan, di bidang sejarah, di bidang sastra. Biarkan dia menjadi gubernur, bupati, wali kota, tapi dengan jabatannya dia menolong agama. Biarkan dia jadi arsitektur, pengacara. Biarkan dia menjadi pakar arsitek bangunan, tapi dipakainya untuk menolong agama. Jadi apapun dia, inti tujuan hidupnya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Nanti dia makan apa? Nanti dia kerja apa? Sengaja Allah ciptakan lambung itu jauh dari otak. Otak di atas, lambung di bawah. Supaya jangan sampai otak itu hanya memikirkan lambung. Hanya udang sajalah dan otaknya dekat dengan lambung. Setiap saat memikirkan lambung. Apalah ta'qilun? Kenapa kau tidak berpikir? Apalah tatafakkarun? Kenapa kau tidak merenung bertafakkur? Apalah tatadzakkarun? Kenapa tidak mengingat? Sekolah dan anak sekolah agama. Dia akan membuka pondok pesantren tahfiz Quran. Urus otakmu, urus hatimu, urus pikiranmu, hidupmu biarkan Allah yang urus. Allah akan mengurus. Tidak Allah sia-siakan. Allah menunaikan janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Ditelan ikan dalam 3 kegelapan. Gelap laut, gelap perut ikan, gelap malam. 3 kegelapan kata manusia takkan selamat. Dia serahkan kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ikan memuntahkan ke tepi pantai. Lapar bermalam-malam dalam perut ikan. Ditumbuhkan Allah pohon ladu, makan dari buah ladu. Dokter sekarang menyarankan orang yang lama sakit di rumah sakit, makanan terbaik adalah ladu. Itu dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Terombang ambing di sungai Nil, semua takut akan dimakan oleh kuda Nil, akan diterkam oleh buaya yang sangat ganas. Tapi kemudian skenario Allah begitu indah. Ada seorang perempuan merindukan seorang anak, bertahun-tahun menikah tak ada anak, mandi di tepi sungai Nil, dayang-dayang melihat ada kotak kayu. Lalu kemudian mereka menarik kotak kayu. Ternyata dalam kotak kayu sesosok bayi. Bayi yang dibuang ditarik ke istana. Dia adalah Musa alaihissalam. Tolong agama Allah, Allah akan menolongmu walaupun kau di sungai Nil.
bertolong agama Allah, Allah akan menolongmu walaupun kau di dalam perut ikan, di tengah malam yang gelap gulita, di tengah lautan samudra tak bertepi. Iyazallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah mau menguji engkau dengan musibah, tak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepadamu, tak juga ada yang bisa menolaknya. Seluruh dunia mau menangkapmu, seluruh dunia mau membunuhmu, seluruh dunia mau menyantetmu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Seluruh dunia melindungimu, seluruh dunia menjagamu. Semua dukun-dukun, jin-jin, hantu, setan sepakat untuk meyakinkan bahwa kau berpihara. Tapi kalau mati, kata Allah, mati juga. Itulah tauhid, itulah keputusan. La tata'arrabu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu biji sawi kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang pertama, bangun masjid. Pelajaran yang kedua, sekolahkan anak sekolah agama. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan meneruskan perjuangan Tuan Syekh Ismail Mordu. Makmurkan masjid, anak-anak kita ajak sholat berjamaah, kita jaga negeri ini, jangan sampai ada yang minum khamar, jangan sampai ada yang berzina, jangan ada makan riba, jangan ada yang terjebak dalam perbuatan maksiat dan dosa. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau kampung ini penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Jauh-jauh kami datang kemari, merenung sejenak dalam tengah perjalanan. Naik speedboat masih juga sulit dan susah. Bagaimana agaknya perjuangan Tuan Syekh hampir 100 tahun yang lalu. Bagaimana tetesan bulu dengan air matanya untuk sampai ke bumi Allah ini. Betapa amal kita selama ini tak ada apa-apanya. Kita menyangka kita yang paling hebat. Tabligh akbar ratusan ribu orang mustahil tanah lapang, hotel, masjid. Ternyata dan dibandingkan dengan para ulama zaman dulu, kita sedang melakukan mengukur diri, mengukur bayang-bayang betapa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dibandingkan gerakan para ulama.